Pernah gak sih kalian merasakan kalau cara belajar di sekolah sekarang itu kadang monoton? Guru menjelaskan, siswa mendengarkan, lalu mencatat, begitu terus waktu ke waktu. Padahal kalau kita lihat sekarang dunia sudah berubah semakin cepat. Teknologi berkembang, cara orang mendapatkan informasi juga berubah. Nah, di sini sebenarnya pendidikan juga dituntut untuk ikut berubah. Di sini kita akan membahas jurnal yang berjudul Karakteristik dan Strategi Inovasi Pendidikan yang ditulis oleh Bagus Hidayatullah dan rekan-rekannya. Dalam jurnal ini dijelaskan pendidikan membutuhkan inovasi agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Secara sederhana, inovasi pendidikan itu bisa dipahami sebagai pembaruan dalam dunia pendidikan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa ide baru, metode pembelajaran baru, atau bahkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajarannya. Menariknya, jurnal ini menjelaskan bahwa inovasi biasanya muncul karena adanya masalah dalam pendidikan. Misalnya, dalam pendidikan ada proses pembelajaran yang kurang efektif, keterbatasan fasilitas, atau guru yang belum sepenuhnya paham atau mengikuti tren digitalisasi. Selain itu juga jurnal ini menjelaskan bahwa tidak semua inovasi bisa langsung diterima begitu saja. Ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi apakah inovasi itu akan berhasil ataupun tidak. Yang pertama adalah keuntungan relatif, yaitu apakah inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan cara sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian. Artinya, inovasi harus sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kondisi pengguna, baik itu guru ataupun siswa. Kemudian ada juga kompleksitas, yaitu seberapa mudah inovasi tersebut dipahami dan digunakan. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk diuji coba, sehingga inovasi bisa dicoba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Dan yang terakhir yaitu kemudahan untuk diamati, yaitu apakah hasil dari inovasi tersebut bisa terlihat secara nyata atau belum. Nah, jurnal ini juga menjelaskan bahwa dalam menerapkan inovasi pendidikan tidak cukup hanya memiliki ide yang bagus. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan juga strategi paksaan. Strategi-strategi ini digunakan agar perubahan dalam pendidikan bisa berjalan secara lebih efektif. Menurut analisis saya, jurnal ini memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang bagaimana inovasi pendidikan seharusnya dipahami dan diterapkan. Kita bisa melihat bahwa inovasi bukan sekadar perubahan, tetapi sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Namun di sisi lain, penerapan inovasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan konsep dan strategi inovasi pendidikan dengan cukup sistematis. Namun, tetapi kurangnya masih dalam tahap teori atau pembahasannya cuma teoritis dan belum banyak memberikan contoh nyata dalam penerapannya. Dari sini kita bisa memahami bahwa inovasi pendidikan bukan hanya tentang ide baru, tetapi juga tentang bagaimana ide tersebut bisa diterapkan di dunia nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena pada akhirnya pendidikan baik adalah pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Saya Ahmad Nurjani, sampai jumpa.